Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus bersama kami Radio Sonora Surabaya, part of Kompas Gramedia. Nah sahabat Sonora, seperti yang kita ketahui saat ini pembangunan fisik dilakukan secara masif di kota Surabaya. Tentu saja ini inisiasi dari Pemkot yang perlu kita apresiasi. Tujuan utama dari semua ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemudahan akses dan memfasilitasi perputaran perekonomian secara efektif. Namun di sisi lain, sahabat Sonora, tanpa kita sadari, kemajuan kota Surabaya ini juga menghadirkan permasalahan yang terus-menerus tiada habisnya. Salah satunya adalah di bidang keamanan dan kenyamanan, makin marak tindak kekerasan di berbagai klaster. Catatan di sepanjang tahun 2024 yang sudah Sonora kumpulkan, kasus kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya ini ada sebanyak 4.000 lebih kasus. Sementara di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak 1.160 lebih kasus. Di klaster kekerasan terhadap anak dan perempuan, data dari DP3A PPKB Surabaya menyebutkan ada 30 laporan KDRT dan non-KDRT selama Januari hingga Mei 2024 yang masuk ke dinas ini. Sementara itu, sahabat Sonora, di klaster pendidikan, teman-teman dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat Jatim ini mengalami lonjakan tajam kekerasan di dunia pendidikan di sepanjang tahun 2024 kemarin. Dengan total tercatat ada 573 kasus yang terjadi di berbagai kota dan kabupaten. Tentu saja jumlah ini membuat Jatim berada di peringkat pertama 5 besar provinsi dengan jumlah tindak kekerasan di dunia pendidikan. 4 provinsi yang lain adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Terakhir, kalau Anda sering dengarkan berita di Radio Sonora, viral informasi modus baru begal motor dengan menggunakan benang nilon yang dipasang pada jalur sepeda motor di Jembatan Suramadu. Menurut evaluasi dari DPRD Kota Surabaya, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan mendasar maraknya tindak kekerasan di Kota Surabaya dan mengapa berbagai upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP dan kepolisian terkesan tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan terbukti masih terus saja ada berbagai bentuk modus kekerasan yang baru. Layakkah kalau sampai Surabaya disebut sebagai kota darurat kekerasan? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan kurang lebih di pagi hari ini berbincang bersama narasumber kami. Ada Bapak Bahtiar Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Topik yang kami bahas pagi hari ini adalah maraknya kekerasan di Surabaya, upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pak Bahtiar, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah, matur nuwun sudah menyempatkan waktu Anda yang super sibuk sekali. Terima kasih. Melayani Sonora terus untuk berbagi informasi pada pendengar kami. Matur nuwun. Sama-sama atas undangannya. Baik. Sahabat Sonora, kami ingatkan ya, banyak kanal yang bisa Anda gunakan untuk menikmati program acara ini. Anda bisa menggunakan gelombang analog FM 98 Surabaya untuk mendengarkan radio secara konvensional atau cukup streaming di sonora.id Play Surabaya untuk website. Sementara itu secara visual juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi Xpis Radio dan juga live YouTube Sonora Surabaya. Komentar Anda terkait data-data yang tadi saya sampaikan di awal pengantar tadi, Mas Bahtiar. Ya, kalau dari pengantar dan judul ini kan ngeri-ngeri sedap ya, terkait dengan maraknya kekerasan yang ada di Surabaya. Betul. Memang dari pengamatan kami bahwa kekerasan atau kriminalis ini rata-rata dilakukan oleh anak-anak usia muda. Kadang juga ada faktor ekonomi yang bisa menjerat mereka, akhirnya mereka melakukan hal-hal kriminalitas, akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat sehingga timbul namanya kejahatan yang ada pada beberapa bulan terakhir di Surabaya. Sebenarnya kami dari DPRD sejak lama sudah melakukan koordinasi khususnya dengan OPD terkait
dengan Satpol PP, juga Satpol PP dengan aparat keamanan untuk selalu memetakan wilayah-wilayah yang rawan akan kriminalitas di Surabaya, mana yang potensi ini tinggi untuk kejadian-kejadian seperti itu. Dan memang yang namanya kejahatan ini kan tidak bisa hilang semuanya. Tidak pemerintah kota juga bisa mengantisipasi sekaligus meminimalisir terhadap setiap kejahatan yang terjadi di Surabaya. Gitu. Pak Bahtiar, terlepas dari motif yang muncul, banyak selalu mengkambing hitamkan motif ekonomi muncul lagi. Sebenarnya apa memang ada korelasi terkait dengan pembentukan karakter di masyarakat ini, peduli terhadap kekerasan di sekitarnya dengan individualisme urbanitas kota dan juga kesejahteraan mereka? Apakah memang ada korelasinya, Pak? Salah satunya memang ada hal seperti itu, tetapi juga kadang-kadang seperti halnya tawuran ya, itu karena kenakalan remaja dan juga ditimbulkan di media sosial dengan hal sepele, misalkan saling ejek di media sosial antara kelompok ini dengan kelompok sebelah, akhirnya bisa mencetus mematik yang namanya kenakalan tersebut. Jadi memang kita ini juga sangat prihatin ya terhadap apa yang terjadi sekarang ini di Surabaya. Tentunya kami sebagai DPRD dan sebagai orang tua berharap kepada masyarakat agar lebih peka dengan lingkungan sekitar ketika dalam kesehariannya ada potensi-potensi seperti akan terjadi kriminalitas atau mengundang kriminalitas. Ini perlu adanya kepekaan. Misalkan banyak maraknya pencurian motor, misalkan. Betul. Ini kan pencurian itu kan bukan karena ada tapi karena ada kesempatan. Ya, jadi saya berharap masyarakat sendiri juga bisa mengantisipasi terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang paling banyak ini kan mungkin di wilayah kos-kosan atau perumahan yang di mana pengawasan lingkungannya ini juga agak kurang. Kadang hanya mengandalkan CCTV, itu padahal CCTV nggak bisa nangkap maling ya. Bukan hanya nangkap, ngomong aja nggak bisa. Bagaimana bisa teriak itu maling kan bukan begitu. CCTV kan hanya penunjang untuk keamanan, untuk bisa mengetahui siapa orangnya, seperti apa orangnya, dan proses pencurian seperti apa. Tetapi kan pengamanan yang lebih maksimal ini perlu diwaspadai lagi agar meminimalisir potensi kejadian yang ada. Ada persepsi di masyarakat polisi ini karo satpol kurang tegas, tembak saja di tempat. Tapi ada pemikiran kayak gitu. Selalu ditangkap, dipenjara, dilepaskan, residivis kembali terulang. Menangkap opini-opini di masyarakat ini, Mas Bahtiar sebagai anggota dewan menangkapnya apa masyarakat sudah ada di titik jenuh menyerahkan itu semua kepada para pihak yang berwenang, tetapi hasilnya nggak maksimal juga. Ya, kalau hasil ini kan sudah diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Kan tidak ada kejadian langsung di tempat tembak gitu kan, kecuali memang ada perlawanan, perlawanan atau mengganggu nyawanya seseorang atau mengganggu nyawanya petugas keamanan. Ketika ada penggangguan seperti itu, saya kira prosedur seperti itu ada di setiap kepolisian dan juga di Satpol ketika ada perlawanan dan lain-lain. Memang masyarakat sudah jenuh. Kadang yang melakukan itu ya L4, lo lagi gitu ya. Betul. Ya karena memang tadi itu mungkin mereka ini secara ekonomi menurutnya lebih praktis. Saya mencuri dengan resiko paling nanti seperti ini. Tetapi yang namanya residivis nanti kan pasti ada hukuman yang lebih ya ketika mereka melakukan kegiatan yang sama atau kejadian yang sama. Ya ini memang kadang-kadang kita perlu jeli terkait hal itu. Tidak boleh dengan lantang misalkan tembak saja, itu kan nggak bisa, karena kita ini juga terbelenggu dengan yang namanya hak asasi manusia. Jadi kita serahkan sesuai dengan aturan yang ada. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa terselesaikan dengan baik. Betul.
berbagai upaya seperti dilakukan oleh pemerintah kota untuk memberikan kenyamanan bagi warga Surabaya. Mulai dari membentuk pasukan asuhan rembulan lah, apalah yang patrolinya sampai 24 jam. Tapi lagi-lagi tingkat kekerasan dan kriminalitas tetap ada, tetap terjadi. Dan ini membuat was-was, walaupun ada yang mengatakan resiko sebuah kota metropolis, resiko urbanitas gitu ya. Tetapi ya masa mau dibiarkan juga gitu kan. Rasa aman warga bekerja khususnya yang masuk tengah shift malam, yang ke daerah Rungkut sepinya kayak gitu, ke daerah Mer yang sepinya kayak gitu, selalu merasa was-was. Adakah memang apa ya, kajian yang dilakukan oleh teman-teman DPR disampaikan kepada OPD terkait dengan kekhawatiran publik masalah keamanan dan kekerasan di Surabaya ini, Mas Bahtiar? Memang tentunya kita dengan mitra Satpol PP khususnya selalu berkoordinasi dan juga mengingatkan terkait potensi-potensi. Memang Satpol PP sekarang ini kan setiap malam ada asuhan rembulan atau bahasanya apa. Memang ini ya untuk meminimalisir hal tersebut karena mungkin dengan keterbatasan kewenangan Satpol PP terkait dengan keamanan karena Satpol ini kan penegak perda ya. Betul. Nah, yang eksekusikan nanti kan penegak hukum nanti yang bisa melanjutkan. Tapi paling tidak pemerintah kota ini sudah melakukan langkah. Ada upaya tidak diam. Dan saya melihat di penempatan personil Satpol PP itu ketika asuhan rembulan ditempatkan orang-orang yang sesuai dengan domisilinya mereka. Jadi petugas dari Satpol ini saya kira bisa memetakan, kebetulan mereka kan di wilayah tersebut, potensi-potensi gangguan atau bahkan titik kumpul mereka ini melakukan aktivitas mungkin di warung kopi atau di titik tertentu, ini kan bisa diantisipasi. Karena tadi saya bilang kejahatan atau ini kan bukan karena niat, tapi ada kesempatan. Nah ini kan niat itu kan memang tidak ada kadang-kadang, tetapi karena ada kelengahan masyarakat yang tadi saya sampaikan ketika contohnya di rumahnya dia mengambil sesuatu kunci misalkan, karena dipikir tidak sampai 1 menit dia masuk ke dalam, kembali sudah hilang. Nah ini kan karena ada kesempatan tadi, akhirnya ini bisa dilakukan kejahatan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Baik. Gitu. Surabaya ini seakan-akan menjadi titik menggiurkan untuk pelaku tindak kejahatan. Terlepas mereka domisilinya di Surabaya atau sengaja datang di Surabaya untuk melakukan tindak pidana, gitu kan? Nah, apa benteng yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Surabaya? Karena memang seperti yang tadi dibilang, potensi kesempatan itu memang lebih besar ya yang ada di Surabaya. Proteksi-proteksi apa yang diupayakan baik oleh pemerintah ataupun juga pemangku kepentingan yang lain? Ya, memang masalah keamanan ini kan tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah kota, ataupun DPRD atau bahkan aparat keamanan. Ini juga perlunya sinergi antara pengurus kampung, RT RW atau bahkan masyarakat untuk juga meningkatkan keamanan di masing-masing wilayah. Pemerintah kota saya kira hanya bisa memberikan semacam antisipasi atau dukungan agar bisa memantau tadi yang namanya CCTV. Kira-kira tersot apa enggak? Karena kan yang namanya maling ini kan tidak peduli CCTV. Mereka pakai masker aja sudah ketutupan identitasnya. Tetapi menurut kami memang yang namanya pos kampling atau namanya ronda ini perlu dihidupkan lagi atau digilir, mungkin juga para pemuda-pemudanya khususnya di wilayah yang rawan, kecuali perumahan ya yang buat gate system, jadi mereka bisa mengantisipasi dengan mereka meng-hire meng-hire tenaga keamanan. Kalau mungkin juga perlu misalkan di perkampungan ada koordinasi antar RT bahkan antar RW dengan menyisihkan anggaran, mungkin juga bisa memakai kas RT seperti dana keamanan dan lain-lain, bisa untuk meng-hire warga sekitar untuk bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan pekerjaan seperti hanya menjaga malam di wilayah
tempatnya yang bisa disorot mata dengan luas, jangan menjaga di gang, karena kan bisa ini, kalau gang buntu jangan dijaga, karena kan terus nggak mungkin itu nanti akan kemana-mana, pasti ke sini larinya. Jadi perlu ada pemetaan terkait itu, Mas, agar bisa minimalisir hal tersebut. Menarik ketika dikaitkan dengan masalah adanya sebuah sistem yang cukup mensinergikan berbagai pihak dari tingkatan unit terkecil sampai di skop yang lebih besar, masalah pengamanan dan juga pengawasan ini. Sebenarnya kalau kita berbicara sistem bukan hal yang aneh lagi, apalagi Surabaya mengklaim sebagai smart city gitu kan. Layanan Surabaya Command Center 112 ini salah satu bentuk dari perwujudan smart city di bidang keamanan. Dan melalui emergency call sebagai panic button yang juga dibuat oleh Pemkot untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses perlindungan dari aksi kekerasan. Tapi faktanya tidak banyak masyarakat yang mengakses itu, gitu ya. Tidak banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara menggunakan layanan itu. Apa misinya di sini, Mas Fabiar? Memang program pemerintah kota ini jangankan masalah keamanan tadi ya, konsep dan lain-lain. Memang ketidaktahuan masyarakat ini kan juga kita perlu sayangkan ya, karena sebenarnya pemerintah sudah memberikan sesuatu hal yang membantu. Ya mungkin bisa dilakukan dengan media sosial secara masif terus-menerus, atau bahkan menggandeng influencer atau konten kreator yang punya follower yang banyak di Surabaya, agar bisa memberikan langkah-langkah. Jadi mungkin pihak pemerintah kota melalui dinas terkaitnya bisa melakukan yang namanya panduan, seperti lapor kemana dan ini responnya harus berapa menit, tidak direspon itu harus kemana. Ini kan perlu, karena harus detail. Kan bisa dibuat dengan model video atau juga dengan model tulisan yang sangat fun, menyenangkan, agar masyarakat ini paham. Mungkin juga bisa di-share di RT RW ya, grup kan sekarang ada. Selain ada Instagram, Facebook dan YouTube, kan juga bisa memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp terkait dengan panduan tata cara seperti itu. Seperti halnya juga masyarakat ketika telah menemukan pelaku kejahatan ini, yang terdekat, yang tercepat ini harus menghubungi siapa. Jangan sampai inilah misalkan kejadiannya di wilayah Gayungan, karena malam dan lain-lain langsung ke Polrestabes, lah kan bisa ke polsek terdekat atau polsek perbatasan, misalkan ini dekat dengan Jambangan, ini harus kemana. Ini kan perlu adanya koordinasi agar bisa meminimalisir terkait potensi yang bisa dilakukan ke depannya. Tingkat stres selain motif ekonomi ini juga dikaitkan dengan maraknya kekerasan yang ada di Surabaya. Emang warga Surabaya stres, tingkat stresnya udah kayak apa sih sampai banyak sekali kekerasan sebagai pelampiasan rasa lega dari kemangkelannya, dari amarahnya. Ini baru di satu klaster kriminalitas, belum klaster pendidikan, belum klaster rumah tangga, perempuan dan anak. Konsekuensi yang memang harus ditanggungkah bagi warga Surabaya sebagai urban city yang harus menanggung rasa stres yang tinggi sehingga menjadi motif juga pencetus tindak kekerasan menurut Jenengan? Ya, kalau potret kejadian sekarang ini kan bisa dilihat beberapa tahun yang lalu ketika yang namanya media sosial ini belum ada, itu kan tingkat kriminalitas dan juga tingkat stres orang ini kan berbeda-beda. Saya kira juga mungkin juga dipengaruhi dengan tontonan juga, bisa jadi, karena saat ini kan media sosial kan tidak ada filter ya. Mereka harapannya bisa meniru atau tidak bisa meniru kesuksesan orang, akhirnya timbul ketidakpercayaan diri, akhirnya mereka bisa turun kepercayaan dirinya dan timbul stres akhirnya kan gitu. Jadi ini memang perlu pemahaman, perlu pengetahuan tentang
perjuangan hidup itu tidak boleh sia-sia. Jadi saya melihat memang ini perlu, karena kadang-kadang mental anak-anak kita ini yang agak labil, karena generasi kita ini, generasi yang sekarang ini kan generasi media sosialnya kan sangat tinggi ya. Kepekaan terhadap sosial sekitar juga saya kira kurang, karena individualistis, berbeda dengan mungkin zamannya Mas, zamannya kita yang namanya kumpul dengan orang itu kan ngomong. Kalau sekarang kan nggak pegang HP. Ya, ini kan chat, kepekaan ini kan perlu ditanamkan lagi agar kesadaran terhadap sekitar ini bisa semacam peka gitu. Kalau kita kembali tarik kepada berbagai motif yang muncul, apapun motifnya, faktanya tetap ada kekerasan di Pasti Surabaya. Ada. Kemudian masyarakat mempertanyakan, intervensi yang dilakukan Pemkot ini sakjane pas gak sih dengan berbagai kebijakan yang tujuannya menekan angka kekerasan, tapi buktinya masih ada tingkat kekerasan yang cukup tinggi gitu. Gimana nih Mas Bagia? Ya, memang pemerintah sekarang ini masih mengantisipasi saja ya. Contoh misalkan ketika malam, mungkin kalau nggak salah malam minggu, itu di wilayah Jalan Diponegoro, itu kan biasanya dipakai untuk balapan ya, atau bahkan untuk orang berkebut-kebut. Jadi upaya itu untuk menghalau itu pemerintah kota dan aparat keamanan, polisi lalu lintas itu menutup jalan agar memotong jalannya kekencangan. Ini kencang ini karena dia balapan, apa dia ini memang pencuri yang kabur. Nah ini kan perlu pemetaan tempat lagi, karena kadang-kadang itu kekerasan itu kan karena kumpul-kumpul akhirnya jadilah itu barang. Jadi memang antisipasi ini ya, yang namanya kita ini pemerintah kota pasti ada kekurangannya. Saya kira ini sudah maksimal lah. Tidak mungkin pemerintah kota ini membiarkan warganya itu dalam korban ya. Korban. Saya kira yang pemerintah manapun, siapapun pemerintahan dan siapapun yang menjabat pasti akan menginginkan warganya nyaman. Tapi saya kira ini masih proses saja, dan mudah-mudahan ini kesadaran warganya juga nanti bisa terbangun agar tidak menimbulkan kekerasan ke masyarakat. Karena lebih pinter mereka yang mau melakukan tindak kriminalitas yang kekerasan ya, di mapping lokasi ini rawan, dijaga ke tempat yang lain gitu ya. Karena saking luasnya wilayah Surabaya dan keterbatasan SDM untuk menjaga wilayah itu, akhirnya mereka mencari lahan yang kiranya kosong untuk bisa melakukan kegiatan kejahatan tadi itu. Menarik tadi ketika juga perlu adanya peningkatan pengawasan bersama, bukan hanya dititik beratkan kepada pemerintah, tapi juga masyarakat juga harus terlibat dalam konsep pengawasan bersama. Anda masih menikmati program Dialog Sambang Parlemen. Masih ada saya Andri Komarudin yang melakukan siaran langsung dari gedung DPRD Kota Surabaya. Dan kami masih bersama dengan narasumber kami, Batia Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Kami masih membahas topik bahasan tentang bagaimana mengupayakan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Surabaya dengan makin maraknya tindak kekerasan yang belakangan ini terjadi di Kota Pahlawan ini. Saya ingatkan sahabat Sonora, berbagai cara bisa Anda gunakan untuk menikmati program acara ini. Kalau Anda terbiasa dengan radio analog, silakan Anda bisa menggunakan gelombang FM 98,0. Kalau Anda suka mendengarkan melalui mekanisme website ya, bisa Anda klik streaming kami di sonora.co.id Play Surabaya. Sementara Anda yang suka menonton secara visual, bisa Anda akses melalui dua cara. Pertama, Anda cukup download aplikasi Xpace Radio di Play Store Android Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa tonton kami melalui live YouTube di kanal Sonora Surabaya. Masalah keterlibatan pengawasan bersama di masyarakat. Walaupun Pak Eri mengkonsep Surabaya sebagai kota gotong royong, faktanya kenapa ya rasa gotong royong itu masih perlu dipertanyakan ada di masyarakat kita gitu loh. Ya, memang seruan Pak Wali ini sudah, saya kira sudah bagus ya. Tapi kadang-kadang itu warga ini, ya mohon maaf ketika gotong royong ini, kalau saya bisa membayar orang, kenapa harus saya ribet ya gitu. Nah ini kan budaya-budaya seperti ini kan kadang-kadang tidak bagus di masyarakat. Jangankan masalah
keamanan, masalah tanggung jawab sosial kebersihan ketika ada kerja bakti saja. Kan ada himbauan setiap rumah ini mengeluarkan anggota keluarganya untuk ikut serta. Betul. Kalau tidak ikut bisa membayar 50.000 atau 100.000. Kadang orang, ngapain saya soro-soro ini, tak bayar saja. Lah ini kan sangat saya sayangkan. Karena keamanan dan juga kenyamanan itu kan yang buat kita sendiri ya. Betul. Tentunya keterlibatan kita sebagai masyarakat sangat diperlukan, dan juga ya mungkin bisa dihidupkan yang namanya tadi saya bilang siskambling atau apalah bahasanya, atau sambil bersama, dengan mengandalkan anak-anak muda yang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin jangan melihat orang-orang tua ya, karena mungkin karena kesehatannya kalau malam seperti apa. Dan perlu juga mungkin tadi yang saya sampaikan di awal, bisa meng-hire orang di wilayah perkampungan tersebut untuk menjaga perkampungannya, karena kejahatan itu kan tidak bisa mengenal pagi, siang, dan malam. Betul. Anytime. Betul. Ya kan? Tidak hanya siskambling waktu malam hari aja. Yang namanya keamanan ini kan 24 jam harus melekat di setiap orang dan setiap wilayah. Ini penting untuk kedepannya seperti itu, Mas. Bukan rahasia lagi kalau kita kembali ke masalah pencurian sepeda motor misalnya ya. Seakan-akan ada daerah tetangga ini menjadi penampung. Gitu. Ini bukan rahasia lagi, dan semua masyarakat tahu tanpa saya menyebutkan dan menjustifikasi daerah mana. Apakah dengan fakta ini pemerintah mencoba menjalin komunikasi secara intensif dengan indikasi-indikasi modus seperti itu dengan wilayah terkait? Ya, kalau komunikasi dengan wilayah terkait ini kan kita memang ini kan seharusnya sudah dilakukan. Wilayah terkait ini kan kita nggak tahu siapa itu penadanya, kan nggak tahu. Betul. Jangan sampai kayak bersalah. Nah, ini kan bahaya. Loh, kok kamu nuduh saya? Dasarnya apa? Apa katanya kan nggak seperti itu. Ya memang semakin kesini itu keamanan motor khususnya itu kan memang sangat bagus ya. Saya lihat itu kan. Memang ada harga, ada kualitas. Kalau dulu kan orang pakai kunci T saja juga sudah bisa. Sekarang sudah ada penutupnya. Tapi kadang-kadang ya malangnya sudah pintar juga. Nah itu tadi. Satu langkah lagi di depan ya. Mengupdate kira-kira kalau seperti ini harus seperti apa. Iya. Ya tadi saya bilang memang yang namanya buatan manusia pasti ada kelemahannya. Ya tadi saya sampaikan ya ini tidak bisa mengandalkan hanya keamanan sistem atau apa. Memang kewaspadaan personalnya juga penting. Walaupun sebentar tadi saya sampaikan ketika mau masuk rumah, sebentar karena 1 menit, tinggal sebentar lah, karena ada orang pas yang pencuri yang biasanya melakukan hal kegiatan kriminal, kok pas lewat situ, ya rezekinya dia, bukan karena ada niat, karena ada kesempatan. Jadi memang koordinasi memang penting ya, antara wilayah situ dengan yang lainnya. Mungkin bisa secara tertutup terkait dengan potensi-potensi personal yang biasa menadah itu siapa, dan juga nanti bisa mengecek keberadaan motor yang hilang misalkan atau mobil. Ada laporan di kepolisian mobil motor warna ini dengan ciri-ciri ada stikernya, ketika bisa dipantau di setiap penadah tadi yang dirasa ada potensi menadah atau menerima dari maling-maling tadi, itu kan bisa mengetahui atau meminta seperti apa, dari mana, dan kapan ini diterima. Kadang-kadang juga loh, ini saya juga beli, ya kan susah juga Mas. Ya memang ya ini semacam efek domino, semakin besar, tetapi paling tidak kita bisa mengetahui potensi orang-orang yang dirasa bahaya akan melakukan kegiatan itu bisa terdeteksi terlebih dini lagi. Di wilayah mana, spesialisnya apa mereka. Ada spesialis motor, spesialis mobil, atau bahkan begal, atau bahkan pencurian rumah. Ini kan pasti setiap orang itu, mohon maaf, pencuri itu kan punya spesifikasi. Ini spesialis pencurian motor, ini pencurian motor dengan kekerasan, ini spesialis bobol rumah,
dan lain-lain. Nah, ini kan perlu kerjasama yang baik dengan yang dirasa tadi oknum yang bisa mengetahui itu agar bisa memberikan pengawasan lebih ketat lagi. Oke. Masyarakat cukup memahami kompleksnya permasalahan mengupayakan rasa nyaman dan aman di Surabaya ini, ya. Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh aparatur negara, kemudian tingkat individualistiknya masyarakatnya sebagai warga perkota besar yang dimaklumi dan dibenarkan oleh masyarakat juga, gitu kan. Nah, basically sebenarnya PR-nya itu lebih ke pembentukan karakter dan mental. Setuju nggak sih, Mas, Anda sebagai anggota Dewan, bahwa PR-nya lebih baik pendekatannya, intervensinya kepada pembentukan karakter, peduli terhadap sesama gitu? Ya, itu kan salah satu penunjang ya. Selain fasilitas penunjang keamanan, juga perlu kepekaan tadi yang sampaikan di awal, karena konsep gotong royong antar masyarakat ini kan harus ditingkatkan lagi, budaya-budaya seperti itu, karena semakin kesini apalagi masyarakat perkotaan ini kan kadang rumah tetangganya pergi saya nggak tahu. Ya ini kan memang ya kita sayangkan, berbeda dengan masyarakat pedesaan ya, yang sampai dengan tetangga sebelah tahu, oh anaknya ini tahu. Kadang tetangga rumah sendiri perkotaan sebelahnya ini namanya anaknya saya nggak ketahui. Ini kan kepekaan atau pembentukan karakter yang penting, Mas. Tetapi tadi juga saya sampaikan bahwa ini juga kembali ke masing-masing orang. Kadang orang itu kalau belum merasakan, belum kejadian pada dirinya sendiri, itu mengentengkan, rasa pekanya kurang. Juga karena banyak modus sekarang ya. Kadang itu orang kena gendam itu bisa lepas semua. Saya pernah menemukan di kampung saya, terus terang ada anak perempuan itu yang sampai dia itu linglung. Saya tanya, dia agak shock karena seluruhnya dari mulai dompetnya bisa dikasih serahkan begitu aja sampai kuncinya. Loh ini kok bisa gitu? Ini apa saking canggihnya pengolahan kata dari pelaku, atau memang yang bodoh ini korbannya? Ya ini kan perlu kita gali lebih dalam potensi kejahatan itu selain dari pelaku juga dari pelaku atau korban. Dan ini penting agar kepekaan tadi, gotong royong masyarakat ini bisa terwujud di Surabaya. Kita beralih ke klaster pendidikan. Kekerasan di dunia pendidikan juga tetap ada. Apa yang salah sebenarnya menurut penjenengan dan harusnya bagaimana? Ya, memang baru-baru ini kan ada yang namanya perundungan ya di Surabaya, dan saya juga belum melihat secara utuh. Ini perundungan ini karena korbannya ini yang memancing keributan dengan si pelaku, atau memang si pelaku ini merasa kuat di sekolahnya, akhirnya menindas anak-anak yang lebih kecil atau lebih rendah mentalnya di sekolah. Memang peran guru ini sangat penting, dan kepekaan guru ketika ada anak yang melaporkan ke guru terhadap kejadian yang mereka alami, ini perlu ada kepekaan juga. Jangan sampai ketika si anak ini melaporkan kepada guru yang bersangkutan dianggap hal biasa. Alah paling anak kecil sudah biasa seperti itu nggak boleh. Ini jangan sampai pembiaran. Sekecil apapun kejadian yang ada di sekolah ini perlu disikapi. Jangan sampai nanti ketika gurunya ini tidak ada respon, orang tuanya yang melapor ke aparat kepolisian. Karena di sekolah disangka belum ada belum ada perlindungan maksimal atau penanganan yang baik. Padahal gurunya nggak ada respon. Nah ini kan perlu dilihat secara utuh ya terkait itu. Dan saya melihat juga mungkin media sosial tadi. Mungkin sekarang kan hampir seluruh anak sekolah, ya mungkin SD lah,
atau bahkan kelas SD kelas 5 kan sudah bisa memegang yang namanya gadget kan, dan ini kan dunia dalam genggaman, the world in your hand kan gitu, dunia dalam genggaman. Dan ini kan memang tidak filter. Kadang saya kepingin seperti nonton film. Ya tadi kan sekarang ini kan ada film-film yang di televisi itu kan ada keterangan bimbingan orang tua. Jangan sampai nanti itu anaknya mengikuti kejadian yang ada di TV. Karena sekarang juga ada yang namanya apa namanya ini TV berlangganan yang tidak bisa diawasi 24 jam oleh orang tua. Dan ini kan perlunya kepekaan orang tua juga, keluarga, bahwa berikanlah semacam pengetahuan anak sesuai dengan usianya. Jadi ini penting, jangan sampai anak dibiarkan menonton atau mungkin media sosial yang videonya keras-keras, atau bahkan melihat yang namanya, dulu zaman saya itu ada kayak apa, gulat itu Mas, yang WWF itu ya. Nah itu kan kadang-kadang kita banting-bantingan meniru itu, ya karena ada percontohannya, mereka ngikut. Nah ini kan juga salah satu sebab bahwa ini bisa menjadi contoh oleh anak-anak yang dilakukan di sekolah. Baik. Ketika orang tua melaporkan gurunya kepada pihak terkait, dianggap kriminalisasi guru, ujung-ujungnya timbul masalah baru lagi. Akhirnya para guru apatis juga mau memberikan fungsinya sebagai guru pada anak, sampai waktu itu viral campaign seperti itu, guru disikap apatis gitu kan. Tetapi kembali lagi menarik ketika kita tarik lagi kepada tingkat kesadaran masyarakat, bahwa saya setuju ketika digambarkan, dideskripsikan, pemerintah ini sudah nggak kurang-kurang melakukan upaya untuk mengupayakan perlindungan terhadap warga kota Surabaya. Tapi sekali lagi, ketika ada kesempatan, ketidakpedulian pengawasan secara bersama di masyarakat, itu juga menjadi celah atau peluang untuk selalu terjadinya kekerasan dan tindak kejahatan di kota Surabaya. Terlebih Surabaya, kota besar, selalu menjadi incaran karena di sana ada potensi besar juga. Gitu ya. Kita ke klaster kekerasan KDRT lah, gitu ya. Dinas mengupayakan OPD terkait mengupayakan ada advokasi, pendampingan, sampai yang nggak tahu harus gimana melapor ke polisi didampingi juga. Ada psikolog-psikolog yang juga di-hire oleh OPD terkait untuk melakukan itu, gitu kan. Ada gerakan sosial masyarakat juga, LSM yang peduli terhadap itu juga. Faktanya itu juga masih belum efektif, masih ada selalu ada tindak kekerasan. Dan yang lebih membuat mangkal, saya diceritain dari teman-teman para psikolog-psikolog pendampingan di DP3A itu, wes tak lapor nang polisi Mas, berdarah-darah kita mengumpulkan bukti visum segala macam, lah kok beliaunya masih sayang Mas, dengan kata masih cinta dan sayang mencabut kembali laporan. Nah, ini konsep pemahaman yang bagaimana? Karena kita memang pelik kalau bicara KDRT ini ya. Mau ranahnya masuk terlalu dalam, masih privasinya juga. Gimana nih menurut jenengan? Ya, tadi yang sampaikan Mas, memang ini merupakan upaya pemerintah kota agar bisa melakukan pendampingan kepada masyarakatnya atas ketidaktahuan bagaimana mereka melangkah. Seperti tadi, harus kemana saya melapor, padahal sudah parah digebukin dan lain-lain. Ya, kembali lagi, kadang-kadang itu karena melihat mungkin anak-anakku nanti kalau saya pisah seperti apa. Kadang itu sudah menjadi beban tersendiri bagi mereka. Ada juga yang sangat kuat karena sudah disakiti dan lain-lain, mereka sudah nggak peduli. Ya sudah, kamu sudah memberikan kekerasan kepada saya harus pisah dengan kamu, dan saya perlu saya laporkan juga sesuai dengan hukum yang ada. Dan memang tidak banyak masyarakat yang ketika mau action seperti itu, kadang si pihak pelaku ini ketika sudah melakukan kekerasan, mereka takut dengan hukuman yang akan menimpa, itu akan berusaha mendekati
pasangannya, korbannya atau istrinya atau suami, istri rata-rata, suami kan jarang ya, istrinya mohon maaf dan lain-lain. Yang tadi saya sampaikan sudah dipukul berdarah-darah karena dibisiki, dirayu, kisah cinta mereka sebelumnya itu kan mereka akhirnya luluh. Dan saya kira juga ini kembali kepada individu masing-masing ya, kita kan nggak bisa memaksakan. Tetapi yang namanya kekerasan itu kan tidak dibenarkan juga, bahwa setiap rumah tangga ini kan harus harmonis sesuai ajaran agama yang kita percaya, bahwa itu tidak benar kekerasan. Dan saya berharap juga korban-korban ketika ada kekerasan verbal maupun fisik maupun apapun ya bisa menyuarakan dengan lantang dan bisa menghukum para pelaku ini dengan maksimal sesuai dengan kejahatan atau perilaku yang mereka keluarkan pada si korban tadi ini. Baik. Pengen ngobrol lebih banyak lagi, Mas Batiar, tapi karena keterbatasan waktu, sebagai kesimpulan di ujung obrolan kita. Ketika Surabaya dengan jumlah kekerasan 2024 yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Surabaya sekarang diklaim sebagai kota darurat kekerasan. Setujukah Anda? Saya kira dengan jumlah kekerasan dan jumlah kekerasan di wilayah lain, dengan jumlah penduduk yang ada, saya kira darurat itu kan kesannya itu kan seperti sudah nggak ada apa lagi. Saya kira ini hanya data ya, data itu penting emang agar bisa mengetahui tolak ukur kota ini seperti apa kejadian yang ada. Ya tentunya karena tadi saya melihat bahwa Surabaya ini ada 3 juta orang, ada laporan hampir 4.000 ya, artinya kan 0,sekian% ada kejadian itu. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Sidoarjo atau ini kan kalah misalkan. Ya karena memang masyarakat kita besar dan semakin banyak warga, semakin banyak orang, pasti akan banyak permasalahan juga. Ya kan gitu. Kita ini punya anggota keluarga sedikit kan, sedikit permasalahannya. Semakin banyak juga akan banyak permasalahan yang kompleks dari mulai A sampai Z, dari mulai kekerasan anak, kekerasan keluarga, kekerasan suami istri, atau bahkan sampai tadi kekerasan pencurian juga, keamanan. Ini kan perlunya kesadaran. Memang hukum kita ini kan tidak ada hukuman yang orang mencuri dipotong tangannya, kan nggak bisa seperti itu. Ada keterbatasan hukuman yang disesuaikan dengan kejadian yang mereka timbulkan. Baik. Keinginan sampai kembali, jangan sampai Petrus muncul lagi. Ya. Jangan sampai ya. Ya, ada komentar-komentar. Wacana itu mengemuka kan belakangan ini. Ya, komentar-komentar itu memberikan itu kan Petrus tahun 90-an, 80-an. Ini kan ya kalau dulu kan nggak ada media sosial ya. Kalau sekarang kan ada tantangannya beda. Bahkan nanti justru akan merepotkan aparat keamanan, banyak orang hilang. Pasti kan mereka problemnya baru lagi. Hilangnya kemana? Dan nanti bisa diangkat masyarakat di media sosial, akhirnya membuat citra buruk di negara kita bahwa kita ini nggak baik-baik saja. Baik. Harapan Anda, apa yang harus disinergikan dari sisi pemerintahnya, dari sisi masyarakatnya untuk mengupayakan rasa aman dan nyaman di kota Surabaya? Ya, perlunya kerjasama yang baik dan juga pemahaman alur tadi yang saya sampaikan, alur pelaporan dan alur semacam alur harus seperti apa melangkah, ini kan penting. Dan juga pemerintah kota, aparat keamanan ini juga harus benar-benar terbuka membantu. Jangan karena apa ada sesuatu ini karena kemanusiaan. Dan selain juga sarpras dari pemerintah kota yang sudah digelontorkan di perkampungan, dari mulai penerangan jalan umum, CCTV dari seluruh RW sudah ada, memang ini belum bisa menjangkau, tetapi bisa meminimalisir. Dan juga kepekaan sosial masyarakat terhadap keamanan lingkungan ini juga penting. Jangan sampai semuanya pasrah kepada kepolisian. Cukup CCTV, ini ada Pak, saya punya pencurian, ini orangnya. Ya kan nggak bisa seperti itu. Masyarakat juga harus melindungi dirinya sendiri. Pemerintah juga akan mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk mereka semuanya. Baik.
Batia Rifai SH, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Matur nuwun, terima kasih. Obrolannya menarik sekali. Terima kasih waktunya. Tentu saja ini membuka wawasan baru buat kita bahwa berbicara tentang upaya mewujudkan Surabaya yang nyaman dan aman bukan PR pemerintah semata, tetapi juga bentuk pengawasan kolektif dari masyarakat juga menjadi unsur yang tidak kalah pentingnya. Kita akan kembali berjumpa di program Dialog Sambang Parlemen episode berikutnya dengan topik bahasan yang lebih menarik. Saya Andre Komarudin mewakili kru yang bertugas di hari ini. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.